Bapak dan Ibu, kita membaca atau akan baca hadis Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku ingin mengumpulkan atau minta didatangkan kayu bakar kemudian dibakar. Tsumma amuru bis-shalati fayu'adzanu laha. Tsumma amuru rajulan fayumman nas. Maka kata beliau, kemudian setelah api dah hidup, aku akan menyuruh orang untuk sholat, azan. Kemudian akan aku perintahkan orang untuk menjadi imam. Tsumma ukhalifu ila rijalin la yashhaduna shalah. Kemudian kata Rasulullah, saya akan pergi berkeliling, apa kalau bahasa ininya, patroli gitu ya, mencari siapa yang tidak sholat berjamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum, maka akan kubakar rumahnya. Kira-kira kalau subuh ini ada yang patroli yang rumah yang tidak ke masjid terus dibakar rumahnya, alangkah banyaknya rumah terbakar. Ya, ini hadis Abu Hurairah. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya atau di tangannya, law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu 'araqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal 'isya. Kalau seandainya mereka mengetahui bahwasanya di dalam sholat Isya itu ada di sini istilah arqan. Arqan itu daging yang menempel di tulang atau tulang yang banyak dagingnya. Au mirmataini hasanataini, Mirmah itu adalah sesuatu, kalau di sini disebutkan ma bainatil isyah minal lahmi. Jadi tulang punggungnya, antara tulang punggungnya itu ada daging, gitu ya. Mungkin kalau bahasa kita daging-daging yang nempel di tulang atau iga, gitu ya. Maka mereka pasti akan mendatangi sholat Isya itu. Ini digambarkan oleh Rasulullah SAW. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa lafdhu Bukhari, dan lafaz ini dari Imam Bukhari. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan hadis ini ada hukum sholat jamaah. Tapi sebelum kita membicarakan perbedaan ulama tentang hukum sholat berjamaah, kalau kita renungkan hadis tadi, maka subhanallah, kata guru kita, berapa banyak zaman sekarang yang rumah akan kebakaran, dibakar rumahnya karena tidak sholat jamaah. Kemudian yang kedua di sini ada motivasi. Kalaulah kata Rasulullah mereka tahu di dalam sholat Isya itu nanti akan dibagikan, misalnya kalau zaman sekarang sembako, mungkin banyak yang ke masjid itu nanti sholat Isya akan dibagikan sembako. Kira-kira banyak nggak yang ke masjid? Akan dibagikan iga sapi, ya kan? Sekilo saja, Bu. Nggak usah banyak-banyak. Rasul-rasulnya banyak yang ke masjid. Cuman kan nggak ada, gitu ya. Itu gambaran kita sebenarnya kita yang ke masjid ini pengen nggak itu, Bu? Pengen.
Kenapa kita masjid? Karena kita tahu ada pahala 27 derajat, ya kan? Langkah-langkah kita itu, setiap satu langkah kita langkahkan ke masjid, menambah satu kebaikan, menghapus satu kesalahan. Kita tahu itu. Di motivasi agamanya ada, motivasi dunianya ada juga. Kita ramaikan masjidnya, kita ketemu dengan sanak saudara kita, ya kan? Nah, apalagi kalau ada bagi-bagi sembakonya, tentu akan lebih semangat lagi kita ke masjid. Itu naluri kita. Cuman di sini tidak disebutkan, ya, secara hakikat, secara nyatanya. Cuman Rasulullah katakan, kalaulah ada, ini diumpamakan, mengatakan bahwasanya kita itu sebenarnya sukanya kalau itu nampak balasannya. Jadi kalaulah jelas balasannya, kamu kalau ke masjid dapat uang 100.000, dapat paha sapi, dapat paha kambing. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu Rasulullah gambarkan kepada kita. Dan itu nanti hadis setelahnya itu karakternya orang-orang munafik. Jadi kalau ada sesuatu yang sudah nyata, nah baru dia semangat. Kalau tidak ada, tidak. Nah ini Bapak dan Ibu, jadi Rasulullah sampai bersumpah demi zat jiwaku yang berada di tangannya, ya. Kalaulah seandainya mereka mengetahui di sholat Isya itu begini dan begini, pasti mereka akan datangi. Kalaulah mereka mengetahui di dalam sholat berjamaah itu banyak kebaikan, pasti mereka akan mendatangi. Nah makanya Bapak dan Ibu, mungkin saat ini yang belum sholat berjamaah di masjid, mungkin belum tahu keutamaan-keutamaan ini. Maka kita ajaklah, kita sampaikan. Menjadilah kita orang-orang yang mendapatkan pahala dari arah-arah yang tidak tahu. Artinya Bapak dan Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu sampaikan itu kepada sanak saudara Ibu, kemudian dia ke masjid, besok-besok dia tidak ngomong ke kita, kita sudah dapat aliran kebaikan, aliran pahala itu. Nah ini Bapak dan Ibu, salah satu motivasi dalam sholat berjamaah. Banyak kebaikan di antaranya. Kemudian di sini Bapak dan Ibu, kita bahas di dalam hadis ini bahwa ada perbedaan para ulama tentang sholat berjamaah. Kalau disebutkan di dalam kitab Kifayatul Athar itu bahwasanya sholat jamaah itu fardu ainin. Sholat jamaah itu wajib ain. Wajib ain itu wajib atas setiap orang di dalam sholat Jumat. Nah ini pertama nih, tentu bagi yang wajib Jumat. Kalau perempuan kan tidak wajib Jumat, maka dia tidak fardu ain. Yang wajib Jumat orang laki-laki yang sudah mukallaf. Apa itu mukallaf? Muslim, baligh, berakal. Baligh itu sudah dewasa, kemudian akalnya sehat. Jadi kalau ada suami ibu yang tidak ke masjid pada saat sholat Jumat, mungkin dia muslim tetapi masih anak-anak, karena tidak ke masjid, atau dia udah dewasa tapi coba dilihat-lihat akalnya. Mungkin saat sholat Jumat itu lagi tidak benar akalnya. Jadi kalau ada apa-apa saudara-saudara kita yang belum ke masjid setiap sholat Jumat, maka mungkin ada tanda-tanda yang tadi. Karena seharusnya kalau sudah terpenuhi dengan 3 tadi, muslim, berakal, kemudian dewasa, harusnya dia ke masjid. Gitu. Nah, tapi kalau dia tidak ke masjid untuk sholat Jumat, maka mungkin, ya masih ada tanda-tanda itu. Kalau tidak, kenapa dia tidak di masjid? Wa fi ghairiha, sedangkan di selain sholat Jumat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ada perbedaan tentang hukum sholat jamaah ini. Menurut sebagian ulama sunnah, karena sunnah inilah banyak yang tidak ke masjid, karena sunnah katanya. Kemudian yang kedua,
hukumnya yaitu fardu kifayah. Dan ini menurut Imam Nawawi, salah satunya kalau di mazhab Syafi'i. Jadi di mazhab Syafi'i juga ada perbedaan. Ada yang mengatakan sunnah, yaitu menurut Imam Ar-Rafi'i. Menurut Imam Nawawi fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Fardu yang kalau sudah ada yang melakukan maka yang lain gugur. Nah, boleh dia tidak lakukan itu. Seperti sholat jenazah, ya kan? Sholat jenazah kalau sudah ada yang menyolatkan, yang tidak sholat tidak apa-apa. Tapi jangan pula berpikir atau beranggapan akan nanti ada buya-buya yang menyolatkan, nanti ada keluarganya. Akhirnya semuanya berpikir begitu, ya. Tidak ada yang menyolatkan, dosa nanti. Makanya fardu kifayah itu sebenarnya sebelum dilakukan oleh sebagian orang, dia menjadi fardu ain. Masih statusnya itu setiap orang harus. Jadi kalau seandainya ada orang meninggal, status kita semua yang ada di sini itu sebenarnya harus menyolatkan. Nah, ketika sudah ada sebagian yang menyolatkan, baru kita bisa gugur kewajiban kita. Itu fardu kifayah. Makanya namanya fardu kifayah. Artinya fardu yang kalau sudah dilakukan dengan orang tersebut cukup. Gimana Ustaz kalau belum cukup? Berarti belum gugur. Contoh misalnya di Palestina itu kan perang sampai saat ini. Wajibkah kita berperang bersama mereka? Kalau orang Palestina itu bukan lagi fardu kifayah, tetapi fardu ain dia, karena sudah datang, ya, sudah menyerang ke kampung, ke rumahnya, gitu ya, bahkan ke dirinya. Ini tidak ada lagi ada tentara Israel, siapapun bisa membunuh di sana. Sudah menjadi hukum ain, gitu. Setiap orang harus melakukan itu, karena membela daerahnya, membela negaranya, membela jiwanya. Tapi kalau bagi orang yang berada di sekelilingnya, maka para ulama ya mengkaji. Ya tentu orang yang terdekat dulu, orang yang perbatasan dengan Palestina. Mereka ini fardu kifayah. Kalaulah cukup maka cukup orang itu. Kalau belum maka sebenarnya meluas gitu. Jadi kajiannya itu syaratnya cukup, itu fardu kifayah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang kedua. Jadi pendapat pertama sunnah, yang kedua fardu kifayah, kemudian yang ketiga fardu ain. Nah, fardu ain ini yang wajib atas setiap orang itu. Landasannya mana? Hadis ini tadi. Hadis yang kita baca tadi, bahwasanya kalau ada orang yang tidak sholat maka Rasulullah akan bakar rumahnya. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit kita sampaikan dalil-dalil mereka supaya kita bisa mencerna, ya. Dalil orang yang mewajibkan bahwasanya sholat jamaah itu wajib, maka kata mereka hadisnya pertama hadis ini dalilnya, ya, hadis Abu Hurairah ini. Dan yang kedua akan kita baca juga nanti insyaallah ke pertemuan berikutnya. Di antaranya yaitu hadis Ummi Maktum. Ummi Maktum ini orang yang buta. Kemudian beliau datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau telah mengetahui kondisiku. Walaysa li qaidun," dan tidak ada orang yang memandu atau mengarahkanku atau menuntunku. Wa inna baini wa bainal masjid syajaran wa nakhlan, kata beliau, antara rumahku dengan masjid itu ada pohon-pohon, ada batang kurma. Wala aqdiru ala qaidin kulla sa'ah, dan aku tidak mampu wahai Rasulullah untuk mencari atau untuk mendatangkan penuntun setiap waktu sholat. Ini kata Ummi Maktum. Wa inna baini wa bainal masjid syajaran wa nakhlan wa la aqdiru ala qaidin kulla sa'atin. Qala sallallahu alaihi wasallam, atasma'ul iqamah? Qala na'am. Engkau dengar qomat. Dalam riwayat lain engkau dengar azan. Maka kata Ummi Maktum, na'am. Na'am itu ya, kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa kitanya iya, gitu ya.
apakah kamu mendengar panggilan azan atau panggilan iqamah? Kata Ummi Maktum, na'am, ya wahai Rasulullah. Qala fahdurha, maka kata Rasulullah, datangilah. Nah, coba Bapak dan Ibu, kita alhamdulillah sehat Bu ya. Walaupun gelap-gelap aja masih bisa kita lewati. Batu yang kecil bisa kita singkirkan dari arah kita. Tanjakan yang sedikit menanjak bisa kita lewati. Batang pohon apalagi bisa kita elakkan gitu ya, tidak kita tabrak. Tiang listrik ada pinggir jalan, tidak kita tabrak. Kenapa tidak ke masjid? Kenapa tidak ke masjid? Ini kondisi orang yang buta, yang mengeluh, biasalah. Kira-kira bagaimana dengan kondisi kita? Di Bapak dan Ibu, kata mereka wajib. Lihat kondisi mereka seperti ini saja harus ke masjid. Nah, bagaimana dengan kita yang sehat? Kemudian juga dalil yang mengatakan wajib yaitu di dalam surat dan di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya ketika perang itu wajib juga sholat berjamaah. Nah, bagaimana dengan kondisi kita di saat aman seperti ini? Di perang saja disuruh sholat berjamaah, dan itu tentu sulit Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi itulah kondisinya. Kalaulah di saat perang saja masih dianjurkan untuk berjamaah, diperintahkan untuk berjamaah, maka bagaimana dengan kondisi dalam keadaan tenang-tenang saja? Nah, ini dalil orang yang mewajibkan tadi, ya. Jadi jangan pula kita bingung, ya. Jangan pula kita terlalu ekstrim misalnya. Kenapa ada orang yang ke masjid terus? Nah, di antaranya ada dalil yang mewajibkan, dan juga pendapat para ulama, mereka mengambil pendapat yang ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalil orang yang mengatakan sunnah gitu ya. Bahwasanya yang pertama hadis yang kita baca hadis kemarin. Jadi afdol, namanya afdol itu berarti sesuatu yang lebih utama. Jadi kalau kita sholat di rumah dengan sholat di masjid, perbandingannya lebih baik di masjid gitu. Jadi kalau sesuatu yang antara baik dengan lebih baik itu bukanlah sesuatu yang harus kita pilih, tetapi itu adalah pilihan, dan lebih baik kita mengambil yang lebih baik atau lebih utama. Maka sholat berjamaah di rumah boleh, tetapi lebih utama dan lebih baik sholat berjamaah di masjid. Itu kata mereka. Kemudian yang kedua, dalil mereka bahwasanya Rasulullah SAW itu memang menyebutkan tentang hadis yang kita baca tadi. Kata mereka, memang hadisnya benar, tetapi tidak ada prakteknya di dalam kehidupan Rasulullah. Selama Rasulullah hidup itu tidak ada disebutkan dalam sejarah itu ada rumah yang dibakar karena tidak sholat berjamaah. Nah, ini Bapak dan Ibu. Jadi kata mereka ada yang mengalihkan ancaman tadi. Kenapa? Karena apa ya di zaman Rasulullah semuanya berjamaah. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Dan di dalam sejarah tidak disebutkan bahwasanya Rasulullah pernah membakar rumah si fulan karena dia tidak sholat berjamaah. Maka dari sinilah mereka ambil pendapat bahwasanya sholat berjamaah itu sunnah. Panjang Bapak dan Ibu pembahasannya, tetapi kita tidak perpanjang ya dalil-dalil mereka, perdebatan para ulama yang mereka ingin mengatakan bahwasanya ini loh pendapat yang harus dilakukan. Pada intinya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apakah itu wajib atau itu sunnah atau itu fardu kifayah, seharusnya dan sebaiknya lah kita ke masjid. Karena kata Allah juga, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah. Nah, gitu ya. Dia orang-orang yang memakmurkan masjid ini ya adalah man amana billah. Ada pujian Allah untuk kita.
Jadi kalau kita rajin ke masjid itu, mesti orang yang rajin memakmurkan, membersihkan, mengisi masjid, yang sering hadir ke masjid itu, dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Dia yakin akan ada pembalasan setelah kehidupan ini. Maka dia juga mendirikan sholat. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, terlepas dari hukumnya wajib atau sunnah, maka sudah seharusnya kita makmurkan rumah Allah ini. Jangan sampai besar bangunannya, megah, indah fisiknya, tetapi kosong orang yang memakmurkan di dalamnya. Nah, ini tentu menjadi prihatin juga bagi kita. Walaupun kalau kita kaji secara hukum antara yang wajib dengan sunnah itu, maka akan ada konsekuensi nanti. Kalau kita mau mengambil hukumnya sunnah, maka berarti kalau kita tidak ke masjid atau tidak sholat berjamaah di masjid, ya tidak berdosa kita. Tapi kalau yang mewajibkan tadi sholat berjamaah di masjid, maka kalau dia tidak ke masjid, berdosa dia, karena hukumnya wajib. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kita sampaikan pada subuh ini. InsyaAllah di pertemuan berikutnya akan kita baca hadis dari Abu Hurairah juga berkaitan sholat-sholat yang berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Nah, ini berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid ini. Di berkaitannya kalau kita ke masjid itu, maka insyaallah kita terbebas dari nifaq atau munafik. Maka mudah-mudahan pekan berikutnya dapat kita sampaikan. Semoga Allah memberi kita kemudahan dan dipanjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dan apa yang kita sampaikan menjadi bekal untuk kita amalkan, agar kita lebih maksimal dan lebih banyak amal ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.